Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu, diberikan banyak rezeki, diberikan panjang umur. Kita lanjutkan untuk perhitungan atau cara menghitung metode TOPSIS dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita lihat untuk contohnya. Jadi untuk penjelasannya sudah saya jelaskan melalui video. Silakan saudara pahami dulu, kemudian kita nanti akan coba untuk menghitung metode TOPSIS menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama kita tuliskan dulu nilai alternatif dari masing-masing kriterianya. Ini sudah saya tuliskannya. Di sini ada 3 alternatif, kemudian kriterianya ada 5. C1 termasuk kriteria cost, C2 termasuk kriteria benefit, C3 termasuk kriteria cost, C4 benefit, C5 cost. Berikutnya bobotnya kita tuliskan juga, bobot C1 adalah 5, bobot C2-nya adalah 3, C4 adalah C3 adalah 4, C4-nya juga 4, C5-nya adalah 2. Nah, yang pertama kita akan menentukan metrik ternormalisasi. Oke, kita lihat dulu ya. Rumus dari penentuan metrik ternormalisasi di sini XIJ dibagi akar sigma M di mana I sama dengan 1 XIJ kuadrat. Jadi dikuadratkan dulu. Ya, dikuadratkan dulu. Nah, yang pertama kita akan mencari pembaginya dulu supaya nanti perhitungannya lebih mudah. Jadi yang atas ini 0,75 tetap, tapi kita akan mencari hasil dari pembaginya dulu. Ya, di Excel untuk menggunakan akar ini kita menggunakan fungsi namanya SQRT. Kemudian sigma itu berarti penjumlahan, penambahan. Kemudian kuadrat itu nanti kita kasih kuadrat. Oke, kita langsung cari pembaginya dulu. Ini hanya untuk memudahkan ya. Sebenarnya langsung juga bisa. Tapi ini hanya untuk memudahkan. Saya gunakan fungsi sama dengan SQRT. Saya tulis besar semuanya. Saya kasih kurung buka. Ya. SQRT akar ya. Akar dari B5 ya, B5 dikuadratkan berarti pangkat 2 ya. B5 dikuadratkan kemudian kurung tutup ditambah. Nah, supaya memudahkan ini berarti kurungnya saya tambah ya, kurungnya saya tambah. Ini kurung untuk SQRT, ini kurung untuk B5 dikuadratkan dipangkatkan 2, kemudian ditambahkan dari mana? B6 pangkat 2. B6 pangkat 2. Kemudian ditambahkan lagi B7 pangkat 2. Kurung tutupnya ada 2. Jadi ini fungsinya untuk mencari, ini kita pangkatkan dulu. Kalau sudah kita pangkatkan, kita tambahkan. Kalau sudah kita tambahkan, kita akar. Ya. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah bilangan pembaginya. Saya tuliskan di sini. Nah, ini adalah bilangan pembagi. Ya, ini bilangan pembagi. Kita perbesar. Nah. Kita coba cocokkan ya. Kita cocokkan 1,273. Ini adalah bilangan pembaginya. Ya. Yang kedua kita bisa lihat 3233,032 sama ya. Nah, berikutnya untuk mencari metrik ternormalisasi mudah. Kenapa? Karena kita tinggal membagi dari nilai yang ada di sini, ya kita bagi dengan pembagi yang sudah kita hitung tadi. Ya.
di sini berarti sama dengan B5 dibagi B12. Supaya nilai barisnya tetap, maka kita kunci barisnya. Kita kunci barisnya di sini yaitu B, kita kasih $, B12. Kemudian kita enter. Kita copy ke bawah, dan kita geser ke kanan. Nah, ini kita sudah ketemu nilai dari metrik ternormalisasi. Kita coba lihat ya. Ini nilainya ya. 0,589, 618, 407 dan seterusnya. Sama ya. Ini kita sudah menentukan untuk nilai metrik yang ternormalisasi. Berikutnya kita akan mencari nilai metrik ternormalisasi terbobot. Ini diperoleh dari R dikalikan dengan bobot yang ada di sini. Jadi kita tulis rumusnya dulu ya, yang atas ini. Ini saya tuliskan di sini ya. Ini untuk rumusnya. Ini rumus untuk mencari metrik ternormalisasi. Kemudian kita akan mencari metrik ternormalisasi terbobot. Rumusnya sama dengan ini. Kemudian kita kalikan dengan bobotnya yang ada di sini. Sama supaya bobotnya barisnya tetap, berarti kita kasih tanda $, atau fungsi absolut. Kita kasih tanda $, atau fungsi absolut. Kemudian kalau sudah, kita enter. Ya, kita sudah ketemu, kita drag ke bawah, kita geser ke kanan. Kita coba cocokkan ya. Ini saya tuliskan dulu rumusnya. Kita cocokkan dengan perhitungan ya. Nah ini hasilnya 2,945, 1854, 1,628. Nah ini hasilnya. Selisih di belakang koma tidak masalah ya. Selisih di belakang koma tidak masalah. Nah ini kita sudah metrik normalisasi sudah. Metrik normalisasi terbobot, ini rumusnya. Berikutnya kita akan mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Ya, kita akan mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah ini untuk menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, maka kita tentukan dulu apakah dia termasuk kriteria benefit atau termasuk kriteria cost. Ya. Kalau positif, jika termasuk kriteria benefit, maka akan dicari nilai maksimalnya, nilai maksimal dari yang ada di sini. Kalau termasuk kriteria cost, akan dicari nilai minimalnya. Kebalikannya, untuk mencari solusi ideal negatif, kalau termasuk kriteria benefit, akan dicari nilai, kalau termasuk kriteria benefit, akan termasuk dicari nilai minimalnya. Ya, kalau termasuk kriteria cost, akan dicari nilai maksimalnya. Oke, kita menggunakan rumus sama dengan if, ya. If kurung buka, kita tentukan ini termasuk kriteria apa ya. Jika B8 ya, supaya barisnya tetap, maka 8-nya kita kasih fungsi absolut ya. Nanti kita akan geser ke kanan. Jika B8 sama dengan benefit, jika B8 sama dengan benefit, maka kita akan mencari nilai
maksimalnya, max, ya, nilai maksimal dari mana? Nilai maksimal dari sini, B17 sampai B19. Ya, kita cari nilai maksimalnya, B17 sampai B19, supaya nanti dia bisa mengcopy ke sini. Yang kita kasih fungsi absolut adalah yang barisnya. Ini saya kasih dolar, 19 juga kasih dolar. Oke. Ini kalau termasuk kriteria benefit. Jika tidak bagaimana? Jika tidak berarti dia termasuk kriteria cost. Nah, kalau kriteria cost bagaimana? Kalau termasuk kriteria cost, kita akan mencari nilai minimalnya, ya. Mencari nilai minimal dari sama ya, B dolar 17 sampai B dolar 19. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi untuk mencari solusi ideal positif, ya, kita pastikan dulu apakah kriteria C1 termasuk kriteria benefit atau kriteria cost. Kalau benefit dicari nilai maksimal atau nilai tertinggi, kalau cost dicari nilai terendah. Ini untuk mencari solusi ideal positif, ya. Jadi kalau sudah, ini kurungnya kurang ya, kita kata sih kurung tutup 1. Nah, kita enter. Nah, ini hasilnya. Bisa kita cek ya. Ini termasuk kriteria cost, berarti dicari minimalnya 1. Ini termasuk kriteria benefit, dicari nilai maksimalnya. Kriteria cost terendah. Nah, ini adalah rumus untuk mencari, saya tuliskan di sini ya. Nah, ini rumus untuk mencari solusi ideal positif. Yang solusi ideal negatif ya sama ya. Kita kebalikan ya, sama dengan kita tuliskan saja if B dolar 28 ya, 28 sama dengan, ini kebalikannya ya, kebalikannya berarti jika dia termasuk kriteria benefit, maka dicari nilai minimalnya ya. If B8 ya, B8 sama dengan benefit, maka kita akan mencari nilai min ya. Min dari mana? Nilai minimum dari B dolar 17. Dolar 17 itu supaya nilai barisnya tetap ya, sampai B dolar 19. Oke. Kemudian saya kasih kurung tutup, dicari nilai minimalnya. Jika tidak maka kita cari nilai maksimalnya. Berarti dia kalau termasuk kriteria cost, maka kita cari nilai maksimalnya. Dari mana? Dari B dolar 17 sampai B dolar 19. Kita kasih kurung tutup yang ketiga. Nah, ini ketemu ya. Ini karena ini termasuk kriteria cost ya, maka nih positifnya yang paling rendah, ini yang paling tinggi. Kita geser ke kanan. Kita kopikan rumusnya. Nah, ini rumusnya. Jadi hanya dibalik saja ya, hanya dibalik. Nah, kita coba lihat di, nah ini 1960, ini juga sama 3,530.
Oke, kita sudah menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Ya. Berikutnya kita akan mencari jarak antara nilai terbobot ya terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kita lihat rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya adalah akar. Berarti nanti akan dibuat akar. Akar kita gunakan fungsi SQRT. Kemudian sigma. Sigma itu berarti penjumlahan. YI ya. YI dikurangi YIJ kuadrat. Oke, kita tuliskan di sini ya. Ini nanti akan menjadi D1 plus, D2 plus, dan D3 plus. Nah, ini mungkin kategorinya rumusnya agak panjang ya. Agak panjang. Oke, yang pertama sama dengan kita gunakan fungsi SQRT. Akar ya. Akar dari mana? Akar dari B21 ini B21 dikurangi B17 ya. Ini dikurangi ini ya. B21 dikurangi B17 kemudian dikuadratkan. Oke, berarti kita kasih kurung lagi ya. B21 21-nya kita kunci ya. Barisnya yang kita kunci ya. B21 kemudian dikurangi B17. B17-nya nggak perlu kita kasih ya, karena nanti kita akan mengcopy. Kalau ini kan barisnya tetap ya. Nanti kita copy ke bawah, ke kanan, dia otomatis akan berubah. Sehingga nggak perlu kita kasih tanda dolar. Ya, tidak perlu kita kasih tanda dolar. Ya, kemudian kita kasih kurung tutup, pangkat 2. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini nanti yang dikerjakan di dalam kurungnya dulu. Ya, yang dikerjakan di dalam kurungnya dulu. Ya. Kemudian karena ada rumus sum ya atau rumus sigma, berarti kita akan mulai melakukan penambahan. Ditambahkan ya. Ditambahkan sama, berarti dari B kemudian C, D, E, F. Ini ya. B, C, D, E, F. Ini berarti hampir sama ya. Coba hampir sama, saya kopikan saja. B, C, D, E, F. Oke, kita ubah. B21 ya, kemudian ini kita ubah C21 dikurangi C17. Ini D21 dikurangi D17. Kemudian ini E21 dikurangi E17. Ini F21 dikurangi F12 ya. Oke, ini hasilnya. Coba nanti kita cek dulu ya, apakah sudah sama atau belum. 0,987 9 ya, ini 98 99 ya. 0,772 2,442. Nah, ini. Jadi selisih di belakang koma tidak masalah ya. Kita kopikan rumusnya.
Nah, ini untuk menentukan jarak nilai terbobot terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Oke. Berikutnya yang kedua ini berarti kategorinya dibalik ya. Yang kedua kita di sini solusi ideal negatifnya rumusnya dibalik itu berarti dari mana? Dari sini dikurangi ini ya. B17 dikurangi B23 ya, B23 yang ada di sini. Oke, kita gunakan ya. Sama SQRT ini adalah B17 ini berarti B17 dikurangi B, kita kunci ya, B23. Nah, 23-nya yang kita kunci, ini yang kita kunci barisnya. Dikurangi B23, kita kunci. Kemudian kurung tutup dipangkatkan 2 ya, dipangkatkan 2 plus ini coba kita copy saja biar lebih cepat ya. C, D, E, F. Kita ubah C, D, ini D, ini D, B, C, B, C, oh ini D harusnya ya. D, ini E, kemudian ini F. Ya. 1,984 kita coba cocokkan ya. 2,197, 0,513. Sama ya. Nah ini. Oke, ini saya tuliskan rumusnya. Nah. Jadi perbedaannya untuk mencari jarak nilai terbobot terhadap solusi ideal positif dan negatif dibalik ya. Dibalik yang pertama ini adalah solusi ideal positifnya dikurangi metrik normalisasi terbobot. Kalau ini metrik normalisasi terbobot dikurangi solusi ideal negatif. Berikutnya kita akan mencari nilai preferensi. Kita lihat dulu rumusnya, mencari nilai preferensi. Ini rumusnya. DI min tambahkan DI plus. Oke, di sini. P1 sama dengan yang ini dulu, ya, DI min E27 dibagi, saya kasih kurung buka, dibagi dari E27, kemudian ditambahkan dengan C27. Ya. Oke, ini rumusnya ya, rumus untuk mencari nilai preferensi. Saya tuliskan di sini. Berikutnya kita cari ranking ya, kita gunakan fungsi ring sama dengan ring dari sini
kemudian titik koma, kita absolutkan F4 ya, kemudian saudara bisa menekan tombol F4 ya, titik koma, dia termasuk descending 0. Nah, untuk mencari ranking ini sama seperti sebelumnya ya, sama seperti rumus sebelumnya. Nah, ini sudah ketemu. Kita lihat hasilnya. 667, 739, 173. Ya, 739 jadi 740, 172, 173. Ini kalau dibulatkan sama ya. Nah, ini sehingga alternatif yang kedua menjadi alternatif yang terpilih. Baik, itu tadi perhitungan metode TOPSIS dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi sekali lagi ini saya buat yang lebih mudah ya. Silakan saudara kalau mau berkolaborasi atau mencari formula-formula yang lainnya. Nah, itu yang latihan itu silakan dikerjakan menggunakan Microsoft Excel. Baik, saya kira cukup untuk perhitungan metode TOPSIS. Seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning atau di grup WA ataupun di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.